Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Mendidik berarti menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat dengan mengerahkan segala daya dan upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Seorang anak diibaratkan sebagai kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maknanya. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh dan berkembangnya kodrat itu. Seorang guru mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat atau berbudaya yang seluas-luasnya. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pengaruh-pengaruh dari luar hendaknya tetap dipilih mana yang sesuai dengan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Kodrat alam melihat murid sebagai individu yang utuh dan unik, juga berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman merupakan bagian dari pendidikan yang berkaitan dengan isi dan irama. Prinsip melakukan perubahan yaitu dengan azas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu bermakna menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan. Konvergen berarti pendidik harus menuntun murid dengan pemikiran yang terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik di kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Konsentris bermakna pendidik menuntun murid berdasarkan kepribadian, karakter, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pusatnya. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara menerapkan sistem Among di perguruan taman siswa, yang meliputi Ingarso Sung Tulodo di depan memberikan teladan, Ing Madya Mangun Karso di tengah membangun kehendak, dan Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Ingarso Sung Tulodo berarti guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing Madya Mangun Karso bermakna guru memberikan semangat, bersuakarsa, dan berkreasi bersama murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tutwuri Handayani berarti guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya, cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran atau kognitif, perasaan, kehendak atau kemauan atau afektif, sehingga menimbulkan tenaga atau karsa atau psikomotorik. Watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia sebagai manusia merdeka berpribadi
yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri, namun tetap memahami kemerdekaan individu yang lain, sehingga menimbulkan rasa solidaritas dan toleransi di masyarakat. Merdeka belajar bermakna murid belajar dengan potensi yang mereka miliki, merdeka mengekspresikan bakat dan minat mereka, sehingga potensi kodratinya dapat berkembang dan mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Pembelajaran di kelas didesain untuk senantiasa berpusat pada murid. Mereka aktif belajar, mengeksplorasi dunianya, memperkaya pengetahuan dan pengalamannya untuk bekal tumbuh kembangnya, mempersiapkan diri untuk hidup di masyarakat, memiliki kecerdasan abad 21 yang meliputi critical thinking dan problem solving, communicating, collaborating, kreatif, dan inovatif. Ki Hajar Dewantara mencetuskan pembelajaran yang menghamba pada anak, dalam artian pembelajaran harus dikreasikan dengan cara yang menyenangkan, sesuai dengan dunia mereka, sehingga murid dapat belajar dengan bahagia menuju keselamatan kehidupan mereka. Refleksi dari pengetahuan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pengalaman baru di kelas, yaitu saya dapat mengkreasikan pembelajaran dengan cara yang lebih aktif dan menyenangkan. Misalkan, saat belajar tentang materi perkembangbiakan tanaman, saya mengajak anak untuk mengunjungi atau melakukan observasi lapangan dan melakukan praktek langsung di taman bunga yang ada di lingkungan sekolah, sehingga anak mampu belajar dengan menggunakan kognisi, akal pikiran, afeksi, rasa mereka, dan praktek langsung dengan psikomotorik mereka. Karena anak banyak memiliki cara belajar, ada yang auditory, ada yang visual, ada yang kinestetik. Untuk itu, segala macam kegiatan, media belajar, dan juga praktek langsung dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan belajar anak dan mengakomodir gaya belajar mereka. Sekian dari saya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.